Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 praktikum rancangan survei kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data dari survei kami yang berjudul Analisis Komparatif Proporsi Pengeluaran Mahasiswa dengan Studi Kasus pada Mahasiswa Statistika Universitas Syahkollah Angkatan 2024. Baik, sebelum memulai materi, perkenalkan saya Imam Adli, dan hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Kairina Rahmadewi dan Manisa Maharani. Baik, untuk mengawali, mari kita lihat latar belakang dari survei ini. Kami berangkat dari asumsi bahwa perbedaan tempat tinggal, yakni antara anak kos dan yang tinggal di rumah bersama orang tua, lalu kondisi uang saku serta gaya hidup digital diduga kuat mempengaruhi pola pengeluaran mahasiswa dalam 1 bulan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemana sebenarnya alokasi dana terbesar mahasiswa mengalir, serta melihat apakah benar ada perbedaan pola pengeluaran antara mahasiswa yang menetap secara mandiri dan mereka yang tinggal bersama keluarga. Kemudian, faktor dan variabel penelitian dalam survei kami yaitu yang pertama terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel target. Variabel independen yang pertama yaitu tempat tinggal, yang dimana variabel ini mengelompokkan mahasiswa berdasarkan status hunian, tinggal mandiri di kos kontrakan atau tinggal di rumah keluarga. Lalu variabel yang kedua itu kondisi keuangan, yang berisi status saku uang bulanan menjelang akhir bulan, dikategorikan menjadi kondisi buruk, sedang, dan baik. Kemudian variabel yang ketiga yaitu intensitas media sosial, yaitu berisi estimasi waktu penggunaan media sosial dalam sehari, dibagi menjadi intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian variabel yang terakhir yaitu variabel proporsi pengeluaran, yang mengukur seberapa besar porsi uang bulanan mahasiswa dialokasikan untuk berbagai pos kebutuhan hidup harian. Kemudian kualitas instrumen survei. Sebelum menyebar survei secara luas, kami tentu memastikan instrumen kami berkualitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik, seluruh pernyataan dalam kuesioner kami dinyatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar dari nilai R tabel, yang dimana nilai R tabel itu sebesar 0,36. Sehingga seluruh item dari survei kami valid. Selain itu, kuesioner ini mencatatkan nilai Cronbunch alpha sebesar 0,78, yang dimana lebih besar dari batas 0,6. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat reliabilitasnya sangat tinggi, sehingga instrumen kami terbukti sangat layak digunakan untuk proses pengambilan data utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang analisis deskriptif. Pada diagram pertama ini menunjukkan intensitas penggunaan media sosial pada mahasiswa yang tinggal di kos ataupun kontrakan. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden berada pada kategori sedang, yaitu sebesar 57,1%. Selanjutnya, 37,1% berada pada kategori tinggi, dan hanya 5,7% yang memiliki intensitas penggunaan media sosial rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang tinggal mandiri cenderung menggunakan media sosial pada tingkat yang cukup aktif, namun belum mendominasi pada kategori penggunaan yang sangat tinggi. Kemudian, diagram selanjutnya yaitu mahasiswa yang tinggal bersama keluarga didominasi oleh penggunaan media sosial dengan intensitas tinggi, yaitu sebesar 52%. Sementara itu, kategori sedang berada 36% dan kategori rendah sebesar 12%. Di sini menunjukkan bahwa mahasiswa yang tinggal bersama keluarga cenderung lebih aktif menggunakan media sosial dibandingkan mahasiswa yang tinggal di kos ataupun kontrakan. Jika kita bandingkan, mahasiswa yang tinggal di kos atau kontrakan lebih banyak berada pada kategori penggunaan media sosial sedang, sedangkan mahasiswa yang tinggal bersama keluarga lebih banyak berada pada kategori penggunaan media sosial tinggi. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa lingkungan tempat tinggal dapat berkaitan dengan pola penggunaan media sosial mahasiswa.
Selanjutnya, di sini menunjukkan proporsi pengeluaran dominan mahasiswa dengan skala penilaiannya itu 1 sampai 5. Pada kelompok mahasiswa yang tinggal bersama keluarga, pengeluaran terbesar terdapat pada hiburan dan nongkrong dengan skor 4,20, diikuti perawatan dan fashion sebesar 4,04, kuota internet sebesar 3,56, dan makan serta minum sebesar 3,20. Sementara itu, pada mahasiswa yang tinggal di kos atau kontrakan, pengeluaran terbesar juga terdapat pada hiburan dan nongkrong dengan skor 3,91, kemudian makan dan minum sebesar 3,77, kuota internet sebesar 3,74, dan perawatan serta fashion sebesar 3,71. Secara keseluruhan, baik mahasiswa yang tinggal bersama keluarga maupun yang tinggal di kos atau kontrakan sama-sama mengalokasikan pengeluaran terbesar pada aktivitas hiburan dan nongkrong. Selain itu, kebutuhan makan dan minum, kuota internet, serta perawatan diri juga menjadi komponen pengeluaran yang cukup dominan dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan terkait hasil uji hipotesis ataupun statistik himpiransia. Pada 3 variabel perhitungan, yaitu X1, X2, dan X3, kami telah melakukan uji asumsi normalitas. Dan didapatkan hasilnya ketiga variabel ini datanya berdistribusi normal, sehingga bisa dilanjutkan uji hipotesis untuk variabel X1 yaitu tempat tinggal. Kami menggunakan uji hipotesis t-test independen, yaitu karena variabel tempat tinggal ini mencakup 2 kategori, yaitu kategori kos atau kontrakan dan kategori rumah. Makanya digunakan uji hipotesis t-test independen dan didapatkan hasilnya nilai signifikan sebesar 0,087 yang lebih besar dari taraf nyata 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata pengeluaran antara mahasiswa yang tinggal di kos atau kontrakan dengan mahasiswa yang tinggal di rumah. Kemudian untuk variabel kondisi uang saku, dilakukan uji one-way ANOVA atau Analysis of Variance. Digunakannya uji ini karena kondisi uang saku mencakup 3 kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Didapatkan pula hasilnya nilai signifikan sebesar 0,137 yang juga lebih besar dari taraf nyata 0,05, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan dari pengeluaran mahasiswa berdasarkan persepsi kecukupan uang saku yang menjelang akhir bulan. Terakhir, di variabel intensitas media sosial juga digunakan uji one-way ANOVA karena kategorinya juga terdapat 3 kategori, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Kemudian didapatkan hasil nilai signifikan 0,587 yang juga lebih besar dari taraf nyata 0,05, sehingga disimpulkan bahwa durasi penggunaan media sosial tidak menunjukkan perbedaan signifikan terhadap total pengeluaran. Kesimpulan akhir yang kami dapatkan, kebutuhan pokok mahasiswa cenderung mengalokasikan porsi dana yang lebih tinggi untuk kebutuhan pokok harian seperti makan dan utilitas dibandingkan mahasiswa yang tinggal bersama keluarga. Selanjutnya juga terlepas dari tempat tinggal, alokasi dana terbesar mahasiswa secara umum juga banyak untuk kebutuhan hiburan seperti jajan, nongkrong, dan sebagainya, maupun transportasi dan akses internet. Kemudian
hasil uji statistik yang kami dapatkan berdasarkan uji inferensia, variabel tempat tinggal, stabilitas uang saku, dan intensitas media sosial terbukti tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap total pengeluaran mahasiswa. Dan terakhir, faktor penentu utamanya yaitu pola pengeluaran finansial tidak ditentukan secara kuat oleh demografi yang diuji, melainkan lebih didorong oleh pemenuhan kebutuhan harian dan preferensi gaya hidup masing-masing individu mahasiswa statistika angkatan 24. Baik, itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.